letak C ini, dia akan melengkung seperti itu. Kalau melengkung seperti itu, kalau di sini saya tahan seperti ini, maka dia mau melengkung sana, ini yang bawah ini ketarik. Nah, yang bawah ini tertarik, ini batang-batang pendel ini seolah-olah tertarik. Kalau ini tertarik, ini kan dorong ke atas, sehingga ini memperkuat ini, gitu logikanya begitu. Ini logika belum dihitung, tanpa dihitung. Ya. Jadi seperti itu. Terus analisisnya bagaimana? Analisisnya kita buat free body. Free body itu apa? Ini ada sendi. Sendi di sini. Saya potong seperti ini. Ya, jadi dipotong itu dalam analisis loh ya, bukan dipotong beneran ya. Dalam analisis kita seolah kita potong di sini, maka menjadi dua bagian seperti ini. Sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, kalau sudah seperti ini kan Anda bisa memanfaatkan ini peran sendi sambungan di sini. Sendi di sini Anda lihat, momen di sini lihat ke kanan saja boleh, lihat ke kiri saja boleh. Ini lihat ke kanan, sigma momen di sendi sini, saya lihat free body yang ini. Saya lihat ke kanan, maka jumlah momen di C sebelah kanan sama dengan momen di sini. Maka apa? RIB jaraknya berapa? Jaraknya 6. Arahnya ke sana, muter berlawanan arah jarum jam, posisi minus ini. Nah, ini yang dipotong, ini kan setiap dipotong keluar ininya, gayanya itu harus ada pengimbang gayanya ini. Ya kalau mikir gampangnya itu kalau dipotong keluar darahnya. Nah, ya, nah ini keluar gaya ini ibaratnya saja ini sebenarnya gaya dalam yang berupa gaya normal atau gaya batang ya, di misalkan tarik. Ini minus S5 jaraknya dari sini ke sini kan 1,5, arahnya karena negatif, muternya apa? Muternya searah jarum jam negatif. Mas dengan. Nah, tadi awal-awal sudah dihitung dulu XA, RYA, RYB-nya dihitung sigma momen, sigma F arah X, sigma F arah Y sama dengan ini lah. Ini urusan gampang gitu ya. Nah ini ketemu, saya masukkan sini, ketemu S5-nya. Jadi walaupun bebannya itu hanya 720 kN, kalau dia retak di tengah, ini harus diberikan perkuatan yang mana perkuatan itu gaya S5 ini yang memikul S5 ini harus mampu menahan gaya 1440 kN. Ini lebih dari 2 kalinya. Oleh karena itu saya sampaikan ini gambaran logika saja. Kalau Anda membuat struktur sampai kurang gitu ya, sampai kurang dimensinya di sini, kalau terjadi retak itu urusannya parah. Parahnya itu apa ini? Seperti ini kan urusannya satu. Bebannya 750, tapi di sini harus ada elemen struktur yang menahan beban 1442 kalinya beban. Ini biasanya dibuat dari apa? Dari batang pendel. Batang pendel itu bisa berupa kabel karena ini tarik kan. Kalau tarik bisa ini saya berikan batang besi atau apa namanya baja. Kemudian di sini bisa karena ini tarik bisa kasih kabel. Apa namanya kabel baja gitu ya. Nah kalau sudah ini ketemu S5, Anda bisa ngitung keseimbangan biasa ini. Seperti ngitung rangka batang biasa. Bisa dihitung biasa. Keseimbangan sigma X sama dengan ini ketemu semua. S4-nya ini S4 itu yang mana ini? Batang-batang lebih S4 dan S1-nya itu ada batang sebesar 1
1800 kilonewton. Nah S3-nya ini yang batang ini batang tekan ini harus mampu memikul gaya 1080 kilonewton. Sebagai gambaran Anda. Nah ini ngitung ini kalau Anda menghitung balok dengan perkuatan ini yang dihitung di samping reaksinya juga ngitung gaya batangnya. Gaya batang sudah ketemu semua. Kalau nanti tinggal masukkan ke sini sama caranya seperti ini. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ingin bertanya Pak. Boleh? Ya. Boleh. Jadi Pak, buat mengetahui si kan S5 atau S4 itu minus atau plus, tahunya dari mana Pak? Jadi dari hitungan ini Mas. Iya ini tadi kan ya. Ini kan kita misalkan tarik dulu. Pokoknya kita menggunakan ya. Ini tadinya gini kan, hitung reaksi luarnya dulu ya. Reaksinya biasa ini sigma momen seluruhnya ya. Sigma momen, sigma F arah X, sigma F arah Y ketemu. RYA, RYB ini sudah ketemu ya. Kalau sudah ketemu, sekarang kita mau menganalisis ini gaya batangnya itu berapa? Gaya batangnya. Nah, gaya batangnya dihitungnya salah satu cara ya. Salah satu caranya saya potong di sini. Seret. Saya potong di sini. Kalau saya potong itu ketemunya seperti ini. Ini saya pisahkan gitu loh Mas. Ya Pak Raffi ya. Iya Pak. Nah, potong gitu. Kalau dipotong ini kan batang 5 terpotong. Ya, begitu terpotong ini harus digambarkan ada gaya batang yang terpotong itu tarik. Seperti ingat-ingatnya itu jembatan keledainya, kalau jari dipotong itu keluar darahnya, darahnya keluar mancar ke sana, itu S5, ini gaya batang 5. Kita belum tahu ini tarik apa tekan, nggak tahu. Tapi kita misalkan aja tarik, ya. Nah, Herwana Rabi. Ya, ini gaya batang ini saya misalkan tarik. Dimisalkan. Karena belum dihitung, kita nggak tahu, pura-puranya nggak tahu, tapi kita misalkan aja tarik. Nah, terus baru kita hitung jumlah momen, kita lihat momen di titik ini, titik sendi T ini, yang di bawah ini ya, yang kita lihat yang ini enggak. Nah, yang kita analisis yang ini. Nah, ini yang ini. Ini bagian yang ini yang kita lihat. Momen di sini lihat ke kanan. Kelihatannya Pak, RYB jaraknya 6, RYB kali 6. Berapa lagi? S5 kan? S5 muternya ke sana, muter searah jarum jam, S5 kali kan jaraknya dari sini ke sini 1,5. Ini loh, di sini 1,5. Ya. Kan ketemu ini ya Mas ya? Halo, persamaannya kan ini lah Pak Rafi. Iya Pak. Nah, dimasukkan RYB-nya tapi dihitung sudah 360. Masukkan 360 kalikan 6 minus S5 belum tahu kalikan 1,5 sama dengan 0. Nah, menurut matematika SD, S5-nya sama dengan 360 kali 6 dibagi 1,5. Tapi ini saya loncat sungai ganti baju jadi minus jadi plus. Ini kan persamaan ya. Sampai di sini bisa dimengerti Mas Rafi. Ini Pak masih bingung, S5-nya itu emang harus minus terus atau ntar bisa plus juga Pak? Yuk bisa plus tergantung bebannya. Nanti kalau bebannya dari bawah sini ada beban yang nggak ke sana, kemungkinan positif. Tergantung hitungannya ini. Bisa dimengerti? Aduh. Bisa Pak. Ini ngerti bener apa ngerti setengah? Setengah Pak. Weh. Ini, kalau ngitung ini sudah tahu belum? Ini kita ngitung aja. Ya, kalau ngitungnya insya Allah tahu Pak. Nah ngitungnya sudah tahu kan? Iya. Tergantung hitungannya ketemu positif apa negatif. S5-nya ini hasilnya. kalau ketemunya itu positif,
Artinya apa? Pemisalan kita benar, berarti S5-nya tarik. Tapi kalau akibat beban-bebannya nanti, tergantung bebannya ya, ketemu bebannya nanti ternyata S5-nya itu negatif, maka pemisalan kita ini tadi salah, berarti ketemunya itu arahnya ke sana, berarti tekan batangnya itu. Bisa dimengerti, Mas? Oh, berarti si S5-nya itu positif atau negatifnya ditentuin di akhir aja gitu ya Pak, di hasilnya? Tergantung perhitungannya. Kalau perhitungannya ketemunya positif berarti tarik, kalau ketemunya negatif berarti tekan. Siap. Bisa dimengerti? Ya, mengerti Pak. Ngerti ya? Ngerti, alhamdulillah. Ya, ya. Terima kasih Pak. Ya, oke. Mbak Fauzania bisa dimengerti ya, Mbak Fauzania? Ya bisa Pak. Oke. Pak Fikri, ngerti Pak Fikri? Ulang kembali. Ngerti Pak, ngerti. Saya. Nah, Insya Allah. ini ngitungnya bisa seperti ini perhitungan cara yang paling tepat itu ini. Kalau mau tidak pakai tepat gimana? Seperti kemarin, dipotong ini dulu. Dipotong ini dulu, S3, S4-nya dinyatakan dalam S5. S1, S2-nya dinyatakan dalam S5. Nanti tinggal urusan di sini. Dipotong sini ada bebannya S3, S4. Nah, nanti agak ruwet kalau itu. Tapi kalau mau nyoba-nyoba silakan. Dipersilakan mencoba dengan cara-cara yang lain. Ya, Mbak Fauzania, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Pak pengen nanya, masih bingung yang 1,5-nya dari mana? Iki berat iki lho, Mbak. Ini kan 1,5 ya. Ini titiknya kan ini. Momen yang akibatnya diakibatkan oleh S5 itu kan S5 kalikan jaraknya. Ya. Nah, jaraknya ini berapa? Jaraknya ini kan 1,5. Gitu. Oh iya Pak. Ya, bisa dengar ya? Ya Pak. Ya. Ya. Ada yang mau ditanyakan lagi sampai di sini? Pak Rafi Rizky, Mbak Usna, Pak Raihan Ardadinata, ada yang mau ditanyakan? Yang bingung, Belum ada Pak. yang bingung itu Pak, yang pemisalan tadi Pak. Pemisalan kenapa? Bingungnya gimana? Cara menentukannya itu terserah kita apa tergantung bebannya apa gimana Pak? Kalau pemisalan itu kita membuat ini ya, ini kan strukturnya seperti ini. Kita bisa membuat suatu free body itu potongan bebas. Nah, salah satu potongan bebas itu bolehnya kita yang paling mudah itu saya potong di sini. Kalau saya potong di sini jadinya seperti ini. Ini untuk analisis saja. Untuk analisis saja saya potong di sini. Yang kepotong siapa? Yang kepotong pas di sendi ya. Kalau bisa itu motong itu pas sendi ini, sendi sambungan. Saya potong supaya apa? Supaya saya bisa menghitung sigma momen dari sini. Nah, begitu ini kepotong, batang 5 ini kan kepotong. Kalau kepotong itu mesti di sana ada gaya dalam yang harus digambarkan. Ya, cara paling sederhananya saya misalkan ini potong berarti keluar darahnya sana. Keluar gayanya maksudnya itu. Tapi supaya gampang ingat-ingat kalau ada jari dipotong kan keluar darahnya mancar, nggak mungkin darahnya mendelut di sana kan. Ya. Ini keluar darahnya di sana, gayanya dianggap yang menjauh separuh anak sana itu positif, dianggap positif. Mengapa? Karena
menarik. Nah, saya menggunakan pendekatan sesuatu yang menarik itu positif. Kalau yang tangannya menekan itu negatif. Ya, bisa dimengerti Mbak. Bisa, Pak. Setelah itu kita hitung. Jadi pemisalannya boleh seperti ini. Kalau Anda menggunakan cara ini juga boleh. Dimisalkan dulu. Dipotongnya di sini, tidak di sini tapi dipotong di sini. Nah, potong di sini nanti potongannya menjadi seperti yang waktu kemarin ngitung contoh soal yang kemarin itu. Contoh yang kemarin kan sebetulnya di atas ya gantung gitu ya, gantung. Nanti ada S3, S4, S1, S2, tapi S1, S2, S3, S4-nya dinyatakan dalam S5. Lalu ambil sigma momen di sini, ambil di sana gitu. Bisa dimengerti? Halo? Potongan yang S5, S4, S3 itu sama aja yang kayak potongan di tengah nggak, Pak? Ya? Potongan yang 3 ini Sama tadi. ini. Oh, Yang ini kan kotak tertutup. Kalau di saya motong di sini. Bentar, saya ambilkan anunya dulu apa sini. Saya ambilkan ininya dulu. Bentar. Ya, bentar. Nah, saya ambilkan ini dulu. Bentar. Nah, oke. Baik, saya coba ya. Kalau ini saya ambilkan ini, misalnya saya motong di sini. Saya buat ini ya. Nah, gitu ya. Kalau saya buat potongan seperti itu, maka apa itu nanti dibuat. Kalau ini yang di sini itu katakanlah sudutnya di sini yang alfa ya, alfanya itu yang di sini. Maka sekarang ini kan saya ambil sigma F di arah X sama dengan 0. Apa sigma F arah X? Maka S4 kosinus alfa minus S5 sama dengan 0. Sigma F arah Y sama dengan 0 berarti apa sekarang? S3 ditambah S4 sinus alfa sama dengan 0. Artinya S3 sama dengan apa sekarang? Minus S4 sinus
Ya, S5 sama dengan ini, S3 sama dengan ini. Ya. Dan nanti kalau sudah potongannya tadi, karena saya mau motongnya itu di sini, sama. Saya motongnya itu mau motong ke sana. Saya potongnya ke sana. Tak potong sini. Lihat ke atas. Boleh juga, tapi cara lain. Nanti gambarnya menjadi seperti ini. Seperti ini gambarnya. Nah, biasanya seperti ini. Kembali bawah. Pakai ini memang paling enak itu kalau offline memang. Nah, ini seperti ini tumpuan A, tumpuan B. Nah, ini sendinya di sini. Nah, di sini ada S3 ini. Ini S3. S3 ini S4. Nah, S4-nya miring gitu. S4. Nah, nanti Anda lihat sigma momen di sini, lihat ke sana. Nah, S3-nya kan sudah bisa dinyatakan dalam minus S4. Ini kan sama dengan S4. Ini S4 sinus alfa kan. Nah, ini berarti ini ada apa ini sekarang? Hanya ada dua variabel RY B yang tadi sudah saya catat dari sini, RYB-nya masuk dari sini dan masuk sini. S4 ini S3-nya dinyatakan dalam S4. Dari sini Anda ambil sigma momen di sini, dilihat ke kanan, itu nanti kan ketemu S4 didapat. Nah, didapat. S4-nya didapat, maka S3-nya, S5-nya didapat. Baru nanti Anda masuk sini. Masuk sini. Dengan cara yang sama, S2 dinyatakan dalam S5, S1 dinyatakan dalam S5. Ketemu semua. Tuh, itu caranya. Nah, nanti tolong ini apa yang saya sampaikan ini dicoret-coret, dihitung sendiri di rumah. Apa namanya untuk coba-cobanya Anda juga senam apa namanya cara latihan gitu ya. Ya, Mbak Rosa bisa dimengerti ya? Bisa, Pak. Makasih banyak, Pak. Ya, itu nanti boleh. Jadi mekanika itu digunakan untuk mainan sport otak, sport logika. Prinsipnya diberikan sendi sambungan. Bagaimana Anda membuat potongan? Bagaimana ngitung reaksi? Tapi sebenarnya rumusnya hanya 3. 3 itu jumlah momen sama dengan 0, jumlah arah X sama dengan 0, jumlah gaya-gaya arah Y sama dengan 0. Itu saja. Jurus dasarnya itu. Nah, tinggal mainnya itu di dalam pertandingan Anda menghadapi berbagai macam musuh gitu. Ada yang musuhnya itu pintar bilang pakai jurus apa itu. Ya sudah. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Mbak Ferlia mah? Halo. Dicoba Mbak Ferlia. Dia bingung, Pak. Bingung. Oke. Bingungnya di mana? Semuanya. Astagfirullah. Anda tinggal di mana? Di Karawang, Pak. Oh, masih di Karawang sekarang? Iya, Pak. Ya, nanti Anda coba dulu lah, dicoba dulu. Prinsipnya itu
gampang ini, intinya gampang apa ini? Gampang. Anda mau ikut LDKK nggak? Ikut Pak. Ikut. Jadi ini gitu. Coba nanti Anda perhatikan caranya itu. Dicoba dulu. Kalau Anda belum nyoba, belum nge-track gitu, rasanya juga masih. Ini sebenarnya karena efek zoom, efek kamera apa ya? Apa memang disedar kok kelihatan pada keluar kumisnya semua ini? Oh, ini memang di Filter, kameranya Pak. kok? Iya, Oh, filter. Filter Pak itu Pak. oh filter. Oh, maka dari Iya itu. Pak. Enggak apa-apa Takut sih. Pak kalau beneran mah Pak. Kenapa? Kalau beneran mah takut Pak. Iya, itu saya heran kok Mbak Firly sama Mbak Fazania kok mengeluar ada kumisnya. Saya kira ini efek kamera apa. Ya. Ada yang mau ditanyakan Pak? Ini Pak Rafli Rizky, Nggak ada kok. Pak Arya Satya, Pak Zaki Abia, Ada Pak. Mas Duki. Ada. Ya Pak. Ada pertanyaan? Ya nggak ada Pak. Raihan Arda Dinata, Mas Satria Riza Satria. Kalau Pak Riza Satria itu kumis asli apa filter juga? Kenapa Pak? Satria itu kumisnya filter apa? Filter Pak. Oh filter, ya sudah. Untuk Sudah, itu ya. Pak, UAS metrik bagaimana Pak itu? Wah, Makrek itu soalnya saya bagikan besok, insya Allah. Besok dikumpulkannya malam Minggu, malam Ahad, Sabtu malam. Oh nggak malam Senin ya Pak? Enggak, nanti supaya untuk mengurangi maksiat supaya tidak maksiatan malam Minggu. Ya. Karena Jumatnya kan PRS. Malam Ahad apa Ahad pagi? Ahad pagi, Pak. Oh ya, udah Ahad pagi. Maksudnya supaya Senin saya bisa menerbitkan nilai. Jadi Senin ada pas. Malam Ahad sama Ahad pagi kan sama aja Pak. Lain. Beda. Beda malam Pagi Pak. malamnya. Pagi Pak. Namanya juga beda. Namanya kan beda. Malam Ahad sama Ahad pagi. Namanya aja malam sama pagi kok beda. Ya. Ya, Pak Satria ya. Pak Raihan ada Dinata. Ya, Pak Raihan. Ya Pak. Ini Pak Fikri Iskandar pakai jilbab atau enggak? Oh enggak, saya kira pakai kerudung. Nggak Pak, dingin doang Pak. Oh dingin. Oh, ruangannya pakai AC, ini di hotel apa di rumah? Amin Pak. Enggak di rumah Pak. Pak Haikal ada pertanyaan? Pak Haikal? Ada Pak. Enggak ada, oke. Pak Rafli Rizky, Pak Mbak Fauzania di Jatuh Densi. Tidak ada Pak. Nggak ada Pak. Mbak Fauzania itu orang tua kerja di PLN. Gimana Pak? Orang tuanya kerja di PLN. Bukan Pak. Oh bukan. Pak Raihan ada di Nata. Ya Pak. Ada pertanyaan? Tidak Pak. Eh, Pak, boleh nanya di luar mekrek ini nggak Pak? boleh. Ya Pak. Saya bingung Pak, yang PRS itu gimana Pak modul 3-nya? Yang CPM networking, network. Anda tinggal Yang di itu lah mana? Pak, Yang tabel. di Cimahi. Di Cimahi Cina. Pak. Iya Pak. Eh,
CPM network gimana? Guys, sebenarnya kita berdua tuh udah coba ya Pak ya, tapi melihat dari contoh yang beredar di YouTube dan Google itu gambar kita itu kayak beda. nggak berkesinambung antara titik awal sampai titik akhir tuh nggak berkesinambung gitu. Ya berarti gambarnya keliru. Terus konsep kita untuk untuk materi kayak gitu, materi yang Bapak jelaskan itu belum terlalu nangkep itu. Oh, belum pernah nangkap. Oke, yang belum nangkepnya yang gimana? Halo, bisa Pak Arya Satya. Pak Fikri sudah nangkep? Baru sampai nomor 2 juga Pak. Oh, baru sampai nomor 2. Ya. Pak Arya Satya ini yang tanya tadi Arya Satya ya? Ya Pak. Nah, kalau Anda belum nangkep, kalau bisa nanti ada kuliah nggak Anda hari ini? Nggak ada. Nggak ada, Pak. Hah? Tidak ada. Habis ini ada kuliah lagi jam berapa? Abis Pak, nggak ada, ada Pak. lagi. Kosong, Pak. Kosong. Nggak ada. Terakhir Bapak doang. Kosong Pak. Oh, tuh. Ya, Pak Arya Satya. Nah, kalau Anda mau tanya, kalau mau ketemu langsung, boleh nanti kira-kira ada zuhur di jurusan teknik sipil. Nanti saya jelaskan. Baca zuhur itu kan bisa baca asar. Maghrib juga baca zuhur. Itu kadang-kadang anak-anak gitu. Kalau mau ketemu saya nanti insya Allah jam 13.30 di jurusan teknik sipil. Iya, kalau mau ketemu saya biar saya bisa ketemu Pak Arya Satya. Yang mau ketemu juga silakan siapa. Silakan kalau itu nanti jam 13.30 dengan catatan kalau sudah ngerti nanti kalau bisa Anda ngasih tahu temennya ya, Zoom dengan temennya gitu ya. Jadi Anda mungkin itu saja yang saya sampaikan ya. Ada yang mau ditanyakan lagi boleh nanti jam setengah 14 jam 13.30 silakan.